PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI sepanjang paruh pertama tahun 2021 membukukan laba bersih konsolidasian sebesar 5 triliun rupiah, tumbuh 12,8% secara tahunan atau year on year. Hingga akhir tahun ini perseroan menargetkan laba bersih tembus 9 hingga 9,5 triliun rupiah. Direktur Utama BNI Royki Tumilar mengungkapkan perolehan laba bersih BNI menyusul pencadangan yang terus diperkuat menjadi 215,3% sebagai antisipasi dalam menghadapi potensi risiko kredit ke depan. Royki memastikan sejauh ini BNI tetap on track dari sebelum pandemi. Perseroan terus memperkuat fundamental bisnisnya melalui BNI Corporate Transformation yang mulai menunjukkan hasil positif sebagai modal dalam menghadapi tantangan dan persaingan pada industri keuangan sesuai dengan hasil laporan keuangan posisi semester 1 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. BNI menghasilkan pre-provisioning operating profit atau PPOP yang terus tumbuh dalam 5 kuartal terakhir, di mana pada semester 1 2021 mencapai puncaknya dengan pertumbuhan 24,4% year on year atau sebesar 16,1 triliun rupiah. PPOP yang solid ditopang oleh kuatnya pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 18,2% atau mencapai 19,3 triliun rupiah. Adapun perolehan fee-based income atau FBI BNI berasal dari pengelolaan rekening dan kartu debit, ATM dan kanal layanan elektronik, trade finance, serta marketable securities. Sejalan dengan mandat pemegang saham kepada perseroan untuk fokus menjadi bank dengan kapabilitas internasional yang unggul, selama semester 1 2021 juga tercermin dari kontribusi bisnis terkait pada pendapatan perseroan. BNI berhasil menyalurkan kredit sebesar 569,7 triliun rupiah hingga akhir Juni 2021, tumbuh 4,5% year on year. Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan industri perbankan yang hanya 0,59% year on year. Kredit pada segmen bisnis banking mencapai 475,6 triliun rupiah atau tumbuh 3,5%. Pertumbuhan tertinggi berada pada segmen bisnis kecil sebesar 20,6% dengan baki debit mencapai 91 triliun. Diikuti korporasi swasta sebesar 7,9% dengan baki debit mencapai 179,1 triliun. Kredit pada segmen consumer mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,4% atau mencapai 92,8 triliun rupiah. Pemirsa, BNI melakukan revisi target rencana bisnis bank atau RBB yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pertumbuhan kredit BNI lebih tinggi dibandingkan industri perbankan yang sebesar 0,59% year on year per akhir Juni 2021. Penerapan PPKM hingga saat ini cukup berpengaruh pada ekspansi perseroan dalam menyalurkan kredit. Untuk itu, BNI tetap akan menyalurkan kredit dengan prinsip kehati-hatian agar tetap berkualitas. Wakil Direktur Utama BNI, Adi Sulistiowati mengatakan hingga semester 1 2021, perseroan menghimpun DPK sebesar 646,6 triliun rupiah, tumbuh 4,5%. Rasio kasa pada Juni 2021 tercatat mencapai 69,6% atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 450,1 triliun rupiah atau tumbuh 11,5% year on year. BNI menyiapkan sebuah solusi terintegrasi bagi pelaku UMKM dengan membentuk Expora yang dapat dijadikan sebagai sarana bagi UMKM untuk naik kelas tahap demi tahap, mulai dari menjadi produktif serta sanggup memanfaatkan fasilitas digital hingga siap menembus pasar internasional. Dengan pola pembinaan yang lengkap, Expora diharapkan akan menjadi solusi dari hambatan-hambatan yang selama ini dialami oleh UMKM yang sedang merintis usaha atau yang sedang memperluas pasar ke luar negeri.
Expora akan menjadi orkestrator ekosistem UMKM yang akan mempertemukan UMKM di dalam negeri dengan calon pembeli internasional. BNI menyiapkan Expora di 7 kota dengan memaksimalkan lokasi-lokasi terbaik di kantor cabang BNI, yaitu di Jakarta, Solo, Bandung, Denpasar, Surabaya, Medan, dan Makassar. Transformasi digital yang dilakukan oleh BNI memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh sebagian besar bank, yang kini tengah berusaha memasuki dunia perbankan digital. BNI mengombinasikan dua dunia pada layanan perbankan yang saat ini ada, yaitu konvensional bank dan industri fintech.